Perkenalkan, nama saya Yulianus Triwantoro. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tentang perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa perorangan, individu dengan individu, antar individu dan pemerintah atau pemerintah suatu negara dengan negara lain, dengan menjual barang atau jasa dengan proses ekspor impor guna meningkatkan perekonomian suatu negara. B. Tujuan perdagangan internasional. Yang pertama, memperluas pasar, wilayah atau wilayah perdagangan dan meningkatkan produksi. Yang kedua, meningkatkan devisa negara melalui kegiatan ekspor impor. Yang ketiga, meningkatkan pertumbuhan sektor ekonomi. Yang keempat, melakukan transfer teknologi modern untuk membantu meningkatkan efisiensi dalam proses produksi. Yang kelima, mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang makin mahir, terampil dan unggul untuk mengikuti perkembangan teknologi. C. Jenis-jenis perdagangan. Yang pertama, perdagangan ekspor. Ekspor merupakan suatu proses perdagangan barang atau komoditas dari dalam negeri ke luar negeri. Yang kedua, impor. Impor merupakan suatu proses memasukkan suatu barang atau jasa dari luar negeri ke dalam negeri atas dasar kesepakatan kerjasama yang disetujui. Yang ketiga, barter. Barter merupakan penjualan dengan cara mengirim barang ke luar negeri untuk ditukar langsung dengan barang yang dibutuhkan. Yang keempat, konsinyasi. Konsinyasi adalah penjualan dengan pengiriman barang yang belum ada pembeli tertentu di luar negeri. Penjualan dilakukan melalui pasar bebas atau sistem lelang. Yang kelima, pack deal. Merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan guna memperluas hasil produksi suatu negara. Perdagangan ini dilakukan dengan mengadakan perjanjian dagang. D. Manfaat perdagangan internasional. 1. Membentuk hubungan persahabatan kerjasama antar negara. Yang kedua, dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemakmuran negara. Yang keempat, dapat mengurangi pengangguran. Yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Yang keenam, dapat menstabilkan harga barang. E. Contoh perdagangan internasional. Yang pertama, perdagangan internasional ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan Indonesia. Salah satunya adalah ekspor sumber daya alam seperti lobster, kelapa sawit, kopi, dan juga rempah-rempahan. Yang kedua, perdagangan internasional impor. Perdagangan ini adalah proses memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri, seperti bahan pangan yang meliputi buah-buahan dan juga beras. Yang ketiga, perdagangan internasional barter. Contoh dari kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alam dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapat dalam negara tersebut. Yang keempat, perdagangan internasional konsumsi. Merupakan kegiatan perdagangan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan atau kesalahan kata dalam menyampaikan materi. Cukup sekian dari saya. Terima kasih.